What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Spring, Summer, Fall, Winter, and Spring. Menceritakan tentang seorang biksu yang selama puluhan tahun hidup dan tinggal di kuil yang sangat terpencil. Ia sama sekali tak pernah mengenal wanita dalam hidupnya karena selama puluhan tahun itulah ia hanya tinggal bersama dengan gurunya. Sampai pada akhirnya ada seorang ibu yang membawa putrinya berobat di tempat sang biksu. Dan ya ngertilah ya bakal terjadi apa. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan menampilkan kehidupan seorang biksu bernama Mong. Ia memiliki seorang murid yang berumur sekitar 7 tahun yang rencananya juga akan mengikuti jejak gurunya dengan menjadi seorang biksu pula. Mereka tinggal di sebuah kuil di tengah danau yang berada di dalam hutan dan benar-benar hanya tinggal berdua di sana. Sehari-harinya biksu Mong selalu masuk ke hutan untuk mencari bahan makanan dan obat-obatan bersama muridnya yang kita sebut saja namanya Chong. Chong layaknya anak kecil pada umumnya merupakan anak yang polos, suka bermain dan selalu bergembira meskipun hidup dalam penuh kesederhanaan. Suatu ketika si Chong ini bermain di pinggir sungai dan sang guru melihat muridnya sedang mengikatkan batu pada tubuh ikan, katak dan juga ular. Dikarenakan tindakannya yang buruk pada binatang, si Chong ini pun mendapatkan hukuman dari sang guru dengan dikaitkan batu ke badannya saat ia sedang tertidur. Akhirnya setelah menyadari perbuatannya itu salah, dia pun kembali ke sungai dan mencari semua binatang yang pernah ia ikat dengan membawa batu di punggungnya kemana-mana. Dan itu adalah pelajaran yang menarik tentang pertanggungjawaban. Chong kecil itu pun berjuang melewati sungai sampai mendapati ikan dan ular yang diikatnya ternyata telah mati, sementara kataknya masih hidup. Chong kecil itu pun menangis menyadari apa yang dia lakukan selama ini adalah salah. Waktu pun berlalu dengan cepat. Chong kini telah memasuki usia remaja. Dan seperti remaja lainnya, Chong juga mengalami masa puber. Suatu hari, kuil tempat mereka tinggal kedatangan tamu seorang ibu yang membawa putrinya yang sedang sakit untuk berobat. Ibu itu pun memohon pada biksu Mong hingga akhirnya Mong setuju untuk menerima Yujin itu tinggal sementara waktu, sementara ibunya pergi kembali ke kota. Bagi Chong yang saat ini masih remaja, wanita adalah hal yang baru dalam hidupnya. Karena selama tinggal di kuil, ia tak pernah bertemu dengan siapapun kecuali biksu Mong yang merupakan gurunya. Dan layaknya remaja pada umumnya, Chong ini pun punya penasaran yang sangat tinggi. Dan kini ditambah oleh dorongan nafsu makan yang kuat membuat dirinya mulai mengenal cinta. Calon biksu itu pun terlihat malu untuk mengatakan apapun pada Yojin. Selain melakukan kegiatan rutin, hari-harinya juga selalu diisi dengan meramu obat untuk Yojin bersama sang guru. Tak bisa menahan rasa penasaran dan perasaannya, di suatu siang dia pun melihat Yojin yang tertidur. Dia mencoba menyentuh Yojin, yang membuat Yojin seketika terbangun dari tidurnya dan karena kaget sampai membogem wajahnya si Chong. Lantas karena panik dan merasa bersalah, Chong pun mulai berdoa tanpa henti. Lantas setelah beberapa saat, si Yojin ini pun menyentuh bahunya Chong, pertanda dia telah dimaafkan. Hari demi hari berlalu pun dilewati bersama. Sampai akhirnya mereka menjadi cukup dekat. Dan karena sudah saling merasa nyaman, mereka pun memutuskan untuk melaksanakan perpusrengan duniawi di tepi sungai untuk pertama kalinya. Semenjak saat itulah Chong merasa benar-benar ketagihan dan mereka pun kerap kali melaksanakan perpusrengan duniawi di hari-hari berikutnya sembari menyembunyikan hubungan mereka dari si biksu Mong. Hingga pada suatu pagi
pagi, Biksu Mong ini memergoki mereka yang tidur berdua di dalam perahu dayung sekitaran danau. Biksu Mong pun membangunkan mereka dengan mencabut ganjelan pembuangan di perahu mereka. Alih-alih mengungkapkan kemarahan atau kekecewaannya, Biksu Mong hanya menasihati muridnya itu bahwa nafsu akan menghasilkan keinginan untuk memiliki, dan itulah yang membangkitkan hasrat untuk membunuh. Biksu Mong kala itu juga mengatakan pada Yojin bahwa ia sepertinya sudah sembuh dan bisa pulang ke rumahnya meninggalkan kuil ini. Akhirnya Yojin pun pergi, sementara si Chong dilanda patah hati yang mendalam. Hari-hari berlalu, ia mulai tak bisa menahan kerinduannya pada si Yojin. Chong kemudian berniat pergi untuk mengejar Yojin cinta pertamanya itu. Dia pun akhirnya pergi dengan membawa patung Buddha dan ayam peliharaannya. Singkat waktu, 10 tahun waktu berlalu. Terlihat Biksu Mong yang tampak telah sangat menua. Ia mencari perbekalan ke desa setempat dengan membawa seekor kucing bersamanya. Saat itu secara tak sengaja Mong melihat sekilas berita tentang muridnya di surat kabar, dan diketahui muridnya itu sedang dalam pencarian polisi karena sudah memulangkan istrinya ke dunia anime. Biksu Mong pun meramalkan bahwa muridnya itu akan datang kembali kemari, dan dia pun akhirnya menjahit kain untuk dijadikan pakaian. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Chong yang ia ramalkan datang ternyata menjadi kenyataan, dan terlihat Chong kini telah menjadi dewasa. Ia datang dengan penuh amarah dalam dirinya dan membawa pisau yang masih berlumurkan marjan. Pisau itulah yang ia gunakan untuk memulangkan si Yojin alias istrinya karena telah main serong dengan pria lain. Lantas pada sore harinya terlihat Chong yang sedang mencoba untuk melakukan ritual bundir diri dengan duduk di depan patung Buddha yang baru dikembalikannya. Biksu Mong yang melihat hal itu langsung membogemnya dengan sangat kencang sambil mengatakan meskipun ia telah memulangkan istrinya ke dunia anime, namun tak akan mudah baginya untuk bundir diri dengan gampang. Menurutnya akan ada saja hal yang menyulitkannya untuk bundir diri. Biksu Mong pun membuktikannya dengan mengikatnya pada plafon sambil talinya dibakar. Dia juga menuliskan kata-kata di lantai dengan menggunakan cat. Dan benar, ketika talinya terputus, tak mudah bagi Chong untuk mati begitu saja. Lantas setelah kejadian itu, Chong pun akhirnya memulai melakukan pertaubatan. Dia memulainya dengan mencukur rambutnya dan diperintahkan untuk mengukir huruf-huruf yang telah dituliskan oleh Biksu Mong tadi di lantai. Tulisan-tulisan itu dipercaya dapat menenangkan hati. Namun beberapa saat kemudian dua detektif datang ke kediaman mereka. Maksud kedatangannya adalah untuk menangkap Chong. Namun di sini Biksu Mong meminta kepada detektif untuk mengizinkan muridnya itu menyelesaikan pekerjaannya sampai esok hari. Sepanjang malam sang murid pun melakukannya dengan benar. Tampak amarah yang ada dalam dirinya kian menipis. Hingga saking lelahnya ia pun tertidur setelah menyelesaikan ukirannya. Pagi itu para detektif juga membantu Biksu Mong untuk mengecat tulisan-tulisan yang telah diukir dengan tinta warna-warni. Dan tampak mereka juga terbawa tenang dengan mengerjakan hal tersebut. Lantas ketika Chong terbangun dengan damai, ia pun dibawa pergi oleh para detektif. Mereka pun pergi dengan seekor kucing yang menemani di belakang perahu. Setelah mereka pergi, Biksu Mong menyadari bahwa hidupnya akan segera berakhir. Dia pun membawa tumpukan kayu di dalam perahu, lalu menutup mata, telinga, hidung, dan mulutnya dengan suatu kertas persis seperti ritual yang dilakukan muridnya kemarin. Mong pun kemudian bermeditasi hingga terakap menjadi abu. Waktu pun terus berlalu hingga tak terasa 15 tahun sudah berlalu. Pada musim salju itu, Chong kini telah bebas bersyarat dan memutuskan untuk kembali menjadi biksu. Dia pun kembali ke kuil yang selama bertahun-tahun lamanya tak berpenghuni itu. Saat itulah dia menemukan pakaian sang guru yang telah ditata tepat sebelum kematiannya. Dia juga menemukan buku tentang sikap meditatif dan mulai berlatih serta berolahraga di tengah cuaca yang dapat membekukannya. Lantas suatu pagi seorang wanita berselendang yang menutupi wajahnya datang ke kuil membawa anak laki-lakinya. Wanita itu pun menitipkan putranya yang mengalami sakit kepada biksu
Biksu Chong. Namun saat wanita itu pergi dari kuil, ia malah tergelincir dan masuk ke dalam genangan es yang menyebabkan dirinya sampai harus berpulang. Dan pada akhirnya Biksu Chong pun memilih untuk merawat putra dari wanita tersebut. Scene kemudian berganti. Pagi itu terlihat Chong yang tengah menarik batu seperti di masa lalu. Ia membawa patung Buddha. Ia berjalan menelusuri hutan hingga sampai ke pegunungan. Diketahuilah Chong saat ini ingin menebus kesalahannya, bahkan dari yang paling awal yang pernah ia perbuat. Musim demi musim terus berganti. Siklus seolah kembali berulang. Dulu dia adalah murid, namun sekarang menjadi guru. Dan ia kini memiliki seorang murid laki-laki yang diberi nama Mong. Seolah saat itu ia sedang melihat dirinya yang dulu. Dan layaknya bocah pada umumnya, Mong ini pun terlihat riang bergembira sambil bermain dengan alam sekitarnya. Namun kali ini ia sedikit lebih barbar ternyata cuy. Kalau dulu dia cuma ikat batu ke beberapa hewan, kini yang dilakukan muridnya itu justru lebih parah dengan nyekokin hewan-hewan itu dengan batu sampai pada modar. Dan sambil geleng-geleng kepala, Biksu Chong pun gak habis pikir dengan hukuman apa yang akan ia terapkan kepada muridnya itu. Dan setelah itu film pun selesai.